Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Asari. Seorang guru merupakan salah satu profesi yang mulia. Maka dari itu, saya bangga menjadi salah satu guru profesional di SMA N 1 Banjarbaru. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas untuk kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengambil berkah dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran. Untuk itu silakan Rangga pimpin doanya. Sebelum kita berdoa, sebelum pelajaran ini, mari kita berdoa agar berkah dan diridhoi Allah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan wa alhiqni bis-sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa hakimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana hari ini keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin cek kehadiran siswa terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, kalau kita lihat semua kursi terisi, berarti semuanya sehat dan hadir dalam kegiatan belajar di sekolah pada hari ini. Selanjutnya, silakan Bapak kasih kesempatan anak-anak sekalian untuk membuka e-learningnya, mengisi daftar hadir mandiri pada halaman tersebut. Bapak beri waktu kalian untuk mengisi daftar hadir mandiri selama 1 menit. Silakan, dimulai dari sekarang. Sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan simpan dulu handphonenya.
kita seperti biasa untuk membangkitkan semangat kita pada aktivitas belajar, marilah kita berdiri bersama-sama untuk membawakan atau menyuarakan yel-yel semansa. Silakan berdiri. Sudah siap? Oke. Semansa selalu bersatu, siap beradu menjadi nomor satu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan sampai pada materi pada pertemuan sebelumnya, yakni jenis-jenis pengendalian sosial dan lembaga pengendalian sosial. Ada yang masih ingat jenis-jenis pengendalian sosial itu apa saja? Ada yang masih ingat jenis-jenis pengendalian sosial apa saja? Yang pertama, berdasarkan cara. Berdasarkan cara, jenis pengendalian sosial ada dua bentuk. Apa saja caranya? Persuasif dan koersif. Oke. Kemudian berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, pengendalian sosial itu ada dua. Apa saja? Preventif dan represif. Oke. Yang ketiga, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk juga ada dua. Apa saja? Iya, bentuk ada formal dan informal. Nah, selanjutnya kemarin kita juga sudah bahas tentang lembaga pengendalian sosial. Ada 5 lembaga pengendalian sosial. Apa saja? Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pengadilan. Yang keempat, agama. Yang kelima, lembaga adat. Oke, ya itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk selanjutnya mohon dibantu operasikan proyektornya. Gini, pada saat kita mengikuti atau ada kegiatan kumpul-kumpul sama teman atau rame-rame kumpul dengan teman, menurut Ananda sekalian kira-kira aktivitas apa saja yang Ananda temukan? Main game. Oke. Main game, ngobrol. Apalagi kira-kira? Makan-makan, ngerjakan tugas. Itu ya? Ada lagi? Selain main game, ngobrol, makan-makan, ngerjakan tugas. Tentunya ini aktivitas yang sering kalian dapatkan ya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari. Menurut kalian yang asik atau yang menarik untuk diobrolkan, tadi ada yang nyebutnya ngobrol ya. Menarik untuk diobrolkan itu yang seperti apa? Gimana? Yang seperti apa? Hobi. Oke, ngobrolin hobi. Ada lagi? Ngobrolin gebetan. Ada lagi? Ngomongin teori. Ngomongin teori. Oke. Ada lagi kira-kira? Apa? Sharing pengalaman. Ada lagi? Apa? Ngobrolin impian. Boleh. Ada lagi?
Curhat. Gitu ya kira-kira ya? Oke. Tadi katanya ada ngobrolin gebetan atau ngobrolin orang lain ya? Kalau kita mengapa kemudian seseorang itu bisa menarik ketika menjadi bahan perbincangan? Kenapa? Kenapa? Unik. Seseorang itu unik. Ada keunikan ketika terdapat keunikan pada diri seseorang itu menjadi bahan untuk dibincangkan gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira alasan lain? Menarik. Penampilannya menarik sehingga menjadi hangat untuk diperbincangkan gitu ya. Oke. Kalau kata Pak Rory pada pembina upacara tadi kira-kira ketika seseorang melakukan kesalahan gitu ya. Oke. Atau ketika seseorang tadi melakukan sesuatu yang viral gitu kan, sehingga menjadi wacana atau materi ketika kita kumpul-kumpul dan bahan untuk diperbincangkan. Itu kira-kira ya. Oke. Nah, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu semua akan kita bahas pada kaitan materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kita lihat dulu tujuan dari materi yang akan kita sajikan pada hari ini. Materi kita adalah bentuk pengendalian sosial. Oke, dari tujuan yang bisa kita dapatkan pada kegiatan kita hari ini, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pengendalian sosial dengan benar. Nah, jadi akan kita bahas hari ini adalah bentuk-bentuk pengendalian sosial. Tadi di awal kita sedikit bahas tentang pengendalian sosial. Berarti ketika ada pengendalian itu sebelumnya terdapat situasi di mana seseorang itu melakukan penyimpangan gitu ya. Nah, tadi ada yang sebutkan kenapa menarik dibicarakan ya karena dia melakukan kesalahan gitu. Nah, sehingga dengan adanya dibincangkan maka itu sesuatu kesalahan tadi setidaknya orang itu akan mengerti bahwa dia akan menjadi bahan obrolan orang lain ketika dia melakukan suatu kesalahan. Nah, berarti ini merupakan salah satu bentuk sebenarnya dalam melakukan tindakan pengendalian sosial. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi apa saja bentuk-bentuk itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini Bapak sudah sediakan sebuah video yang bisa kita simak sama-sama. Untuk itu silahkan simak video tersebut dengan seksama. Dan di sini Bapak yakin kalian juga sudah tahu sebenarnya tentang berita ini karena ini juga merupakan satu berita yang lagi hangat-hangatnya dalam minggu-minggu ini. Berita apa kira-kira? Coba kita lihat. Dari sambolnya aja kira-kira sudah connect ya. Ini perkara apa atau cerita apa yang disajikan pada gambar? Oke. Sekarang coba kita simak dari video tersebut. Silakan. Kasus perzinahan suami Norma Risma dan ibu kandungnya masih jadi perbincangan hangat. Kini muncul pengakuan Alfi, bos dari Norma Risma, yang mengaku menjadi orang yang pertama tahu perubahan sikap Norma Risma. Selain itu, Alfi juga membongkar kondisi parah Norma yang memprihatinkan, sebab dia tak mau makan sama sekali dan akhirnya membawa Norma Risma ke psikiater. Sikap Norma Risma yang semula dikenal ceria berubah drastis menjadi sosok memurung sejak kasus ini mencuat. Hal itu diungkap Alfi, pemilik usaha tempat Risma bekerja, melalui akun TikTok-nya.
Sementara itu, nasib sial diterima ibu kandung Risma setelah kepergok berhubungan intim dengan Rozi Zai Hakiki. Sejak peristiwa itu, Risma maupun sang ayah memilih menceraikan pasangannya masing-masing karena perselingkuhan. Setelah diceraikan sang ayah, Ibu Norma Risma dikabarkan telah diusir oleh Norma Risma, suaminya, hingga warga setempat. Setelah diusir keluarga dan warga setempat, Ibu Risma kini tinggal di rumah ibu kandungnya atau nenek dari Risma. Sementara Risma kini tinggal bersama ayahnya di kawasan Serang, Banten. Atas kasus itu, Ibu Norma Risma meminta maaf melalui chat WhatsApp. Dalam pesan itu, sang ibu juga mengaku merasa malu karena perselingkuhannya dengan menantu tersebar hingga banyak pihak yang membencinya. Sama seperti Ibu Risma, mantan suaminya Rozi juga menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial Twitternya @RoziZaiHakiki pada 28 Desember 2022. Nasib sial pun menimpa Rozi. Dia mengaku kini menjadi pengangguran karena diberhentikan setelah kasus perselingkuhannya. Rozi bahkan mengaku susah mencari kerja. Hal itu diungkap Rozi sendiri lewat akun TikToknya yang dilansir pada Sabtu 31 Desember 2022. Rozi mengaku bahwa dirinya sampai memiliki niat untuk bekerja di luar kota karena sudah kesulitan mencari kerja di kota asalnya. Oke, tadi sudah kita simak sama-sama videonya. Kira-kira kalian sudah sering melihat perkembangan berita seperti ini di media sosial kan ya? Ya, jadi kalau kita aktif di media sosial, banyak berita-berita yang serupa. Yaitu sebuah peristiwa yang kejadian luar biasa yang terdapat di wilayah atau di salah satu daerah di Indonesia, kemudian booming diberitakan. Nah, salah satunya adalah tentang kasus perselingkuhan yang kita simak tadi. Oke, sebelum kita lanjutkan, siapkan dulu Androidnya dan silakan bergabung pada kelas poin. Untuk kode kelasnya bisa Anda sekalian perhatikan di pojok kanan atas. Dan silakan bergabung, boleh menggunakan barcode atau mengklik kode kelas sesuai dengan yang tertera. Selanjutnya kita akan coba buat penyegaran kembali dengan aktivitas ice breaking pada pertemuan kali ini. Dan untuk lebih semangat ice breaknya, kita juga maksimalkan hasil dari aktivitas ice breaking ini dalam bentuk metode pembagian kelompok. Di sini Bapak sediakan kertas yang sudah Bapak siapkan sebelumnya. Dari kertas ini berisikan panduan atau aktivitas yang bisa kita lakukan. Sebelum Bapak instruksikan, Bapak akan bagikan terlebih dahulu kertas ini. Dan jangan dibuka sebelum Bapak perintahkan. Siap ya? Oke, kita mulai dari sebelah sini. Silahkan ambil satu persatu. Gitu. Jangan dibuka dulu ya. Dipegang, jangan sampai hilang. Silahkan. Sudah. Silahkan diambil satu. Silahkan diambil satu. Oke. Selanjutnya boleh dibantu untuk berdiri, bagikan ke sisanya yang lain. Oke. Nah, pada kertas yang kalian pegang masing-masing, di situ ada sebuah judul lagu yang harus kalian nyanyikan. Namun menggantikan
liriknya? Dengan Oke. Dengan lagu yang sama menggantikan liriknya, maka di sini kalian menggunakan lirik wek ya. Evolution. Oke, paham ya? Contoh misalnya kalian dapat lagu Delman. Ya. Berarti lagunya? Ya, wek 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 gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Oke. Nah, nanti silahkan sebelum kalian buka, kalian berdiri dulu dan nanti kita buka sama-sama. Kalian baca masing-masing serentak apa judul lagu yang kalian pegang. Setelah itu dalam hitungan ketiga nanti silahkan dinyanyikan bersama-sama. Targetnya adalah kalian mencari lagu yang sama dari rekan kalian yang ada di kelas ini. Dengan persamaan lagu yang kalian bawakan, berarti mereka adalah bagian dari kelompok dari kelompok kalian, gitu. Atau anggota dari bagian kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami instruksinya? Oke, untuk lebih semangat kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Udah kebayang kira-kira ya bagaimana caranya nanti untuk bisa mengetahui saya bergabung dengan kelompok yang mana. Oke, silakan berdiri dulu untuk kita persiapkan. Setelah itu kertasnya sudah di tangan masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan dibuka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sudah lihat ya? Oke, sudah paham ya? Sudah bisa dibaca? Sudah cukup jelas? Sudah tahu lagunya seperti apa? Oke, jadi lagunya nggak ada lagu galau ya? Nggak ada yang dapat lagu galau kan? Nanti malah nangis bukan nyanyi. Oke, kalau gitu silahkan sama-sama dibunyikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silahkan cari rekannya, silahkan keliling, jalan cari lagu yang sama. Bukan dibacakan, dinyanyikan. Silahkan cari anggotanya. Silahkan cari anggotanya. Dengan lagunya ya, masih tetap dinyanyikan. Lagunya masih tetap dinyanyikan. Oke, kenali, cari posisinya. Habis ketemu anggota kelompoknya nanti. Oke. Sambil masih nyanyikan ya, sebelum ketemu anggota kelompoknya masih tetap bernyanyi. Cari tempat posisi pojok mana sekira kalian kenal anggotanya, silakan. Di sini apa? Bapak belum melihat anggota bagian kelompok-kelompoknya, silakan. Sampai anggotanya terkumpul 6 orang, masih tetap nyanyikan terlebih dahulu. Anggotanya mana? Sudah ketemu? Oke, di sini berapa orang? 5 orang, masih ada satu lagi. Biar cari. Oke, gimana? Coba dinyanyikan sama-sama. Oke. Lanjutkan. Oke, nanti di kelompoknya sudah lengkap ya, ada nama anggota ya, silakan. Yang lain sudah dapat anggota kelompoknya? Di sini berapa orang anggotanya? 6. Lagunya apa? Silakan dinyanyikan. Oke, siap. Yang lain ambil posisi tempat untuk bisa bergabung, di depan masih kosong. Silakan diambil tempatnya biar nanti gak terlalu dekat dengan anggota kelompok lainnya. Ya.
Kelompok pelangi silakan ambil posisi di depan. Tadi kelompok apa? Bintang kecil, oke. Di ujung apa? Pelangi. Nina Bobo. Oke. Gimana Nina Bobo lagunya? Jadi dulu dong, tolong satu tempat mejanya. Kalian masih belum lengkap anggotanya berarti ya? Siapa? Satu lagi siapa? Oke. Udah lengkap ya? Oke, ambil posisi di pojok sana. Gimana? Oke, silakan. Sudah dapat anggota kelompoknya masing-masing ya? Laporin dulu dong saya. Kecuali dari anggota burung kakak tua. Gimana burung kakak tua? Iya. Kalian ada 5 anggota ya? Iya. Oke. Silahkan diatur dulu tempat duduknya biar mudah atau nyaman berdiskusi dalam kelompoknya. Mejanya boleh digeser dan kursinya bisa melingkari mejanya. Kertasnya, sampahnya jangan berserakan ya, jangan dibuang sembarangan. Silahkan disimpan dulu dengan rapi. Gimana? Sudah? Oke. Hati-hatilah ngangkat kursinya, kena temannya. Beri jalan mungkin yang ngangkat kursi biar nggak beresiko. Ya. Baik, sudah siap kira-kira ya? Nah, tadi kita sudah berorientasi pada video. Kita semua sama-sama menyimak video tentang sebuah pemberitaan yang masih booming atau hangat dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia atau kita kenal dengan istilah viral. Nah, selanjutnya di sini Bapak menyediakan LKPD yang bisa kita pahami untuk petunjuk aktivitas diskusi yang nanti akan kalian laksanakan pada diskusi kelompok saat ini. Oke, di sini tadi kelompok pelangi ya. Silakan dipegang dulu LKPD-nya. Kelompok Nina Bobo. Jangan pada Bobo di sinilah. Kelompok bintang kecil. Kelompok burung kakak tua. Di sini kelompok kebun. Di ujung kelompok cicak di sini. Oke, silakan. Iya, sudah dapat LKPD semua ya dari anggota kelompok. Nah, di sini kalian bisa baca masing-masing dari kelompok untuk petunjuk aktivitas dalam kegiatan diskusi hari ini. Yang pertama dulu, jangan lupa sajikan nama kelompoknya sesuai dengan judul lagu yang tadi sudah kita nyanyikan sama-sama. Ternyata merdu juga lah kalau lagu Bintang Kecil dinyanyikan lagunya lagunya WEK gitu ya. Terus anggota kelompoknya silahkan diisi pada bagian kolom selanjutnya dan kelas. Nah, setelah itu silahkan ikuti petunjuk diskusinya dan ada pertanyaan yang saya sediakan di sana, ada 4 buah pertanyaan, dan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut maksimalkan waktu kalian untuk berdiskusi untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan yang Bapak sajikan. Selanjutnya nanti dari pertanyaan itu setelah kalian sajikan pada LKPD juga kalian sajikan nanti pada halaman kelas poinnya untuk membantu nanti proses tahap selanjutnya yaitu presentasi hasil diskusi. Oke, jadi gunakan nanti hand Android-nya untuk mengisi kelas poin dari hasil diskusi tadi supaya nanti bisa disajikan pada kelompok
masing-masing kelompok untuk presentasi. Oke, kira-kira petunjuk di LKPD cukup jelas ya tanpa harus Bapak bacakan ulang. Silakan kalian pahami sendiri dan maksimalkan waktu berdiskusi kalian. Untuk diskusi Bapak kasih kesempatan kalian selama 15 menit. Cukup ya? 15 menit untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Saya rasa cukup sekali itu. Videonya tadi sudah yang kita simak sama-sama di depan. Oke. Ya. Untuk bisa maksimal waktunya, silakan 15 menitnya manfaatkan dari sekarang. Hati-hati basah ya. Ya, hati-hati yang selanjutnya. Kalau nanti kalian menemukan sumber referensinya dari media atau dari internet, jangan lupa kutipannya disajikan ya. Kutip dari mana, sumbernya disertakan seperti sebelumnya yang kita pernah ajarkan. Jadi membahas mengenai kutipan sumber itu jangan lupa menyebutkan kita mendapatkan sumber dari siapa. Itu bagian dari kita untuk bertanggung jawab dari karya orang lain. Nama anggota kelompoknya jangan diisi. Sementara lanjutkan dulu, maksimalkan Androidnya untuk mencari jawaban atau mencari referensi dari sumber-sumber yang ada. Di sini cowoknya cuma satu ya? Oke, gak apa, kamu yang paling ganteng di sini. Disesuaikan dengan isi itu untuk bisa menjelaskan nanti bagian setiap pertanyaan juga kalian presentasikan di depan. Jadi gimana layaknya penjelasan dari pertanyaan tersebut untuk bisa disajikan. Yang ke pertanyaan yang mana tadi yang ditanyakan? Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat dulu ya tadi pertanyaannya ya. Ya. Kalau kita bahas mungkin urutannya dari pertanyaan pertama sampai keempat itu semuanya bertahap ya. Jadi ada kaitannya dengan pertanyaan di atas sebelumnya. Kalau tadi Anda sudah menjelaskan tentang bentuk pengendalian yang terdapat pada video, nah dari referensi yang Anda buka dari media internet atau di sumber lain, mungkin juga kebaca nanti jenis bentuk pengendalian sosial itu bentuknya seperti apa saja. Nah, kalau sudah ketemu, itu akan membantu nanti menjawab untuk pertanyaan yang keempat. Gitu. Oke. Kayaknya sudah ketemu kekeliruan di sini. Bentuk pengendalian ini lembaga pengendalian salah ya. Oke, disesuaikan ya. Udah sampai mana? Yang kedua. Oke, tadi di video itu tindakan penyimpangannya perselingkuhan. Oke. Oke. Ya, ketika Anda sudah paham tentang jenis-jenis norma kemarin apa dulu ya waktu sebelum kita bahas ini ya. Nah, norma itu apa saja? Nah, coba nanti dibuka dulu catatannya kira-kira norma apa yang mungkin terkait dengan peristiwa ini. Tadi betul sudah disebut norma agama, betul juga norma hukum. Apakah ada lagi ya? Itu maksimalkan kesempatannya untuk berdiskusi sharing dengan anggota kelompoknya dulu. Oke. Norma sosial. Boleh. Norma apa lagi? Norma
maksimalkan dulu ya, biar Bapak kontrol yang lain juga. Oke, sampai di mana diskusinya? Nomor pertama, oke, nomor 2. Jadi berdasarkan petunjuknya, silakan Anda buka referensi dari sumber yang ada, maksimalkan media untuk bisa mengakses beberapa sumber supaya pengetahuan itu semakin berkembang. Terkait norma, secara selintas kira-kira norma apa yang berkaitan dengan peristiwa video tadi? Apa? Agama, ya boleh, salah satunya agama. Karena dalam hal agama itu sudah menyalahi kan. Nah, selain menyalahi norma agama, menyalahi norma apa aja lagi? Nah, silahkan disajikan di situ ya. Boleh lebih dari satu. Ya boleh, kalau memang videonya berkaitan dengan beberapa ya sajikan aja yang Anda ketahui di situ apa saja. Ya, jangan hanya terpatok dari satu jawaban. Oke. Maksimalkan diskusinya ya, Bapak kontrol untuk kelompok lain dulu. Oke. Oke, kalau norma, di situ kan kita banyak mengenal norma ya. Norma apa saja di masyarakat yang kan Anda ketahui sebelumnya pada materi kita pada pertemuan sebelum itu, sebelum tentang penyimpangan. Nah, dari norma-norma itu, norma apa saja? Kalau apa saja berarti bukan cuma satu ya. Norma apa saja yang terlibat atau yang terkait dengan peristiwa pada video? Ya, norma agama betul. Ada nggak lagi selain norma agama? Kalau ada, sajikan di situ. Norma hukum, norma sosial, terus apa lagi? Ya, silakan tulis aja semuanya. Oke. Bukan, di sini bentuk pengendalian. Kalau kemarin itu bentuk apa? Dari jenis penyimpangan ya. Jenis penyimpangan bentuknya formal informal, nah gitu. Kalau di sini bentuk itu bentuk pengendalian. Nah, bentuk pengendalian kalau dari contoh video tadi itu kita penyimpangan itu dikendalikan dengan cara yang seperti apa? Menurut Anda dengan diberitakan seperti itu kira-kira itu pengendaliannya dalam bentuk yang seperti apa? Tadi waktu kita di awal ada yang menyatakan kenapa seseorang itu menjadi layak diperbincangkan karena dia melakukan kesalahan atau karena dia melakukan sesuatu tindakan yang tidak normal, tidak lazim gitu kan. Nah, berarti dibicarakan itu berarti diapakan itu? Jadi bahan perbincangan itu berarti diapakan? Digibah, ya, digosipkan berarti ya. Nah, gitu. Berarti gosip tadi merupakan salah satu bentuk sebenarnya dalam melakukan pengendalian. Jadi setelah orang diberitakan atau digosipkan, dia semakin sadar bahwa aku ini melakukan sebuah kesalahan yang berat sehingga menjadi perhatian orang banyak gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu upaya dalam pengendalian. Bentuknya apa? Gosip. Nah, selain gosip ada nggak lagi? Nah, untuk menjawab itu coba nanti sajikan pada pertanyaan yang berikutnya. Iya, harus ngerti kasusnya. Makanya tadi kita orientasikan pada video tadi dulu supaya mengarahkan arah diskusinya lebih terarah. Bisa dilanjutkan ya? Ya, maksimalkan untuk kelompoknya. Gimana? Sudah sampai di mana? Oke. Normanya ya sudah tahu tentang norma sosial mungkin maksudnya apa? Norma sosial. Coba buka lagi catatan kalian dalam jenis-jenis norma itu apa saja. Nah, coba kaitkan di situ. Kemudian bentuk pengendalian, oke. Ini jenis, nah kalau kamu tulis seperti itu ini jenis pengendalian namanya, bukan bentuk pengendalian. Ya, yang ditanyakan adalah bentuk ya. Nah, ketika kita bahasan bentuk itu kita paham tadi dari gambar, dari video. Pada video itu dia disadarkan ya,
disadarkan bahwa dia melakukan kesalahan. Dia sadar dari melakukan kesalahan itu ketika dia sudah menjadi bahan perbincangan senasional. Ya kan, senasional kan? Nah, kejadiannya di mana kita di sini sudah tahu kejadian tersebut. Nah, berarti peristiwa itu bentuknya adalah bentuk pengendalian ketika menjadi bahan perbincangan. Nah, bahan perbincangan itu apa? Berarti bukan kepada jenisnya ya, kita tidak berbicara pada jenis. Jadi ketika seseorang itu ternyata menjadi bahan perbincangan di masyarakat, maka sebenarnya dia adalah mendapatkan kondisi di mana dia menjadi gosip gitu ya. Nah, jadi di sini tepatnya adalah bentuk pengendalian yang didapat pada video itu, dia menjadi gosip. Dia digosipkan sampai suatu waktu dia semakin tersudutkan dan dia semakin tersadarkan bahwa dia melakukan kesalahan yang fatal. Gitu kan? Nah, jadi bentuk pengendalian selain gosip kira-kira ada lagi nggak? Nah, kalau Anda bisa cari sumber, nanti di situ akan temukan beberapa bentuk dalam hal pengendalian. Jadi bukan yang ini ya, ini keliru ya. Kalau ini jenis pengendalian adalah bukan bentuk pengendalian. Jadi bentuk pengendalian itu salah satunya tadi adalah gosip. Ya, dalam hal video ini kita mendapatkan bahwa video tadi menggosipkan seseorang gitu kan, membincangkan seseorang untuk menjadi bahan perbincangan atau bahan perhatian masyarakat banyak. Nah, berarti itu salah satunya gosip. Selain gosip, ada lagi bentuk-bentuk yang lain. Coba cari tahu dari kalian membuka referensi. Gimana? Menggunjing bisa, itu salah satu bentuk lainnya. Gitu. Oke, ada lagi? Ayo lanjutkan ya. Oh, di sini kayaknya kelompoknya seimbang nih, 3 laki 3 cewek. Ya. Oke, maksimalkan diskusinya. Masih ada waktu sebelum kita presentasi ya. Gimana? Sampai di mana? Yang ketiga. Gini. Dalam video tadi, di situ kita tahu cerita itu dari apa? Dari YouTube. Selain YouTube, dari TikTok, dari media sosial ya intinya ya. Nah, dari media sosial apapun jenisnya, apapun mereknya, akhirnya kita tahu peristiwa yang terjadi di sebuah wilayah di Indonesia. Nah, ketika peristiwa tadi berkaitan dengan penyimpangan, maka penyimpangan itu atau devian atau pelaku penyimpangnya, dia akan sadar atau semakin disadarkan ketika dia sudah menjadi perbincangan orang lain. Ya enggak? Nah, kalau tadi di video mungkin kita dibincangkan tentang sebuah perilaku yang tidak senonoh, nah, dan menjadi bahan perbicaraan di salah satunya di lingkungan kita. Nah, orang yang menjadi bahan pembicaraan tadi itu dia akan semakin sadar ketika tindakannya itu berdampak kepada rusaknya nama baiknya ketika sudah menjadi wacana atau perbincangan orang banyak, gitu ya. Kira-kira mengembalikan citra seperti itu mudah atau sulit? Sulit ya. Jadi ketika se-Indonesia sudah tahu bahwa dia melakukan tindakan asusila, kemudian kalian bisa bayangkan kira-kira orang seperti itu dampaknya seperti apa. Dia mencari pekerjaan akan sulit, dia bergaul dengan siapapun akan sulit gitu ya, karena dia sudah dijudge atau dicap dia seorang pelaku penyimpang. Nah, artinya itu adalah salah satu bentuk yang bisa kita temukan dari video tadi. Jadi dia diberikan sebuah bentuk dalam bentuk digosipkan, gitu kan? Nah, berarti gosip itu adalah salah satu bentuk dari apa? Bentuk dari pengendalian sosial, gitu. Jadi selain gosip, bentuk pengendalian itu apa saja? Nah, itu untuk menjawab nomor 4. Nomor 4 itu supaya bisa terjawab,
tidak bisa mungkin hanya sekedar berdiskusi, makanya tadi berdasarkan petunjuk silakan cari referensi ya. Nah, silakan baca, nanti ketika kamu mencari bentuk mungkin akan ketemu apa saja bentuk pengendalian. Kira-kira menurut kalian sekilas nih, selain dengan digosipkan, pengendalian itu bisa dengan cara apa saja? Apa? Mengendalikan seseorang? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Digerebek. Oke, berarti lebih tepatnya itu disanksi ya. Nah, disanksi. Nah, berarti sanksi juga salah satu bentuk tuh dalam pengendalian. Nah, selain gosip dan sanksi, apa saja lagi? Nah, silakan maksimalkan waktunya untuk diskusi dengan anggota kelompok. Ada banyak ya ternyata. Selain dua itu, silakan temukan dari sumber yang ada. Oke. Gimana? Kelompok sini ada kendala? Sudah sampai pertanyaan yang kedua. Oke. Norma apa yang dilanggar? Ketika kita mengenal norma-norma di masyarakat, norma apa saja yang kalian ketahui selain norma agama? Norma sosial. Ada lagi selain norma sosial? Bukan kesusilaan ya. Norma itu maksudnya ke norma sosial. Okay. Norma adat, betul ada norma adat. Norma hukum, betul ada norma hukum. Nah, kira-kira dari hal itu yang dilanggar norma apa saja? Kalau yang menyangkut dari selain agama, sajikan di situ. Jadi bukan cuma satu kan? Nah, melanggar norma apa saja? Tuliskan pada pertanyaan nomor 2. Oke. Oke. Atar? Oke. Kalau di pertanyaan nomor 3, di situ kan kalian melihat sebuah bentuk penyimpangan tadi ya. Penyimpangannya apa? Iya, selingkuh atau berselingkuh tadi ya, itu adalah sebuah bentuk penyimpangan. Nah, orang yang melakukan penyimpangan tadi, dia disadarkan bahwa dia melakukan penyimpangan. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara diberitakan seperti tadi. Nah, dengan dia menjadi bahan perbincangan orang banyak, maka dia semakin sadar bahwa ternyata dia melakukan kesalahan yang fatal. Gitu ya. Nah, berarti bentuknya apa itu? Bukan, itu jenis penyimpangan, jenis pengendalian. Nah, kalaunya bentuk pengendalian ini berarti dengan dibicarakan itu bentuknya sebenarnya. Nah, maka dengan menjadi bahan perbicaraan tadi, berarti itu apa namanya? Apa? Bukan, itu jenis. Nah, jadi kalaunya menjadi bahan perbincangan orang lain, berarti itu adalah menjadi bahan gosip. Ya. Nah, dengan digosipkan, maka dia akan sadar bahwa dia ternyata sudah melakukan kesalahan yang fatal. Nah, kira-kira nih menurut kalian, apakah dalam bentuk pengendalian itu hanya dengan gosip saja? Ada nggak cara lain? Teguran, apalagi? Apalagi? Penindakannya mungkin sanksi gitu ya. Nah, apalagi? Nah, nanti sebutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, silakan buka referensi yang ada supaya bisa membantu kalian mengarahkan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang ada. Oke, lanjutkan diskusinya. Sudah sampai mana? Oke, di sini arah pembahasan yang ketiga. Yang kita gali adalah bentuk pengendaliannya. Jadi kalau bentuk pengendalian ini bukan jenis pengendaliannya ya. Kalau ini kan jenis pengendalian nih.
Materi jenis pengendalian itu kemarin ada berdasarkan cara, berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk gitu ya. Nah ini membahas tentang jenis pengendalian berdasarkan bentuk. Yang menjadi pertanyaannya adalah bentuk pengendalian itu apa saja. Nah, bentuk pengendalian dalam video ini salah satunya bisa ditunjukkan untuk menjawab nomor 3. Nah menurut kalian kita mengenal tadi cerita tentang seorang yang melakukan penyimpangan ya. Penyimpangannya apa tadi? Apa? Iya, melakukan perselingkuhan. Nah, devian atau orang yang menyimpang tadi, dia disadarkan bahwa dia melakukan tindakan menyimpang ketika dia menjadi bahan perbincangan orang banyak. Gitu kan? Nah, buktinya tadi kita menonton video tadi yang memberitakan tentang si A tadi, dia menyimpang dengan melakukan perselingkuhan terhadap anak-anaknya ya, ibu dengan mertuanya gitu ya. Itu ceritanya tadi ya. Oke. Anak dengan mertuanya gitu ya. Nah, dengan perselingkuhan itu, maka si pelaku penyimpang ini dia sadar ketika dia sudah menjadi dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan yang fatal ketika dia sudah menjadi perbincangan nasional. Nasional kan? Kejadiannya di mana kita di Banjarbaru juga tahu cerita itu. Nah, kira-kira orang atau pelaku penyimpang itu dampaknya seperti apa kira-kira nih? Ya, banyak mengalami kerugian khususnya pada dirinya sendiri gitu ya. Nah, ketika dia mengalami kerugian apa yang dia rasakan kira-kira nih? Ya, rasa malu, ya sanksi sosial itu cukup berat. Bahkan setelah kejadian atau peristiwa tadi, kira-kira dia akan kesulitan mencari pekerjaan. Bisa dibayangkan kira-kira perusahaan atau usaha apa atau wirausaha atau jasa apa yang bisa mempekerjakan seseorang yang seperti itu. Kira-kira di masyarakat dia mudah diterima nggak? Sulit diterima. Nah, jadi dia akan mengalami kesulitan dalam bergaul, kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan dan lain-lain. Itu dampak yang dia rasakan. Nah, dia semakin sadar itu dari hasil apa? Dari hasil perbincangan orang banyak gitu kan. Nah, coba mungkin yang membincangkan di daerahnya saja. Kira-kira dengan dia pindah ke provinsi lain, dia bisa bergaul di situ dan dia bisa diterima bekerja dimanapun di provinsi lain. Kalau di daerahnya mungkin dia sulit mencari lapangan kerja karena semua orang tahu dia siapa, gitu kan? Tapi kalau hanya dalam skala nasional seperti ini, dia mau pindah kemana? Bisa kebayang nggak? Pindah ke Banjarbaru, kira-kira Banjarbaru orang kenal nggak dengan dia? Kenal. Nah, orang Banjarbaru, kamu punya perusahaan punya usaha di rumah misalkan atau di orang tuamu kira-kira yang punya usaha mau nggak mempekerjakan orang yang dalam situasi seperti ini? Ya akan menjadi bahan perbincangan lagi kan. Nah, jadi daripada beresiko dan lain-lain, akhirnya orang pasti akan memikirkan menolak dengan orang yang karakter seperti ini. Nah, itu bahayanya ya. Jadi bahaya tadi dimunculkan karena apa? Devian atau pelaku penyimpang tadi mengalami kesulitan seperti itu, sebabnya karena apa? Bukan itu. Sampai dia mungkin nggak bisa bekerja, sampai dia nggak bisa pindah ke daerah lain-lain. Kenapa? Bukan. Ya, jawabannya adalah karena dia sudah menjadi bahan perbincangan orang banyak. Ya enggak? Nah, coba nggak dibincangkan orang banyak. Kita nggak tahu. Ketika kita nggak tahu, welcome aja. Dia bergaul dengan kita, bertemu, saling sapa, interaksi, jalanannya lancar aja kan. Tapi ketika kita tahu bahwa dia adalah orang yang menyimpang, kira-kira kita enak nggak ngobrol? Nggak. Nah, jadi situasinya seperti itu. Jadi artinya, bentuk pengendalian yang terdapat pada video itu adalah apa? Gosip. Ya? Ya enggak? Nah, jadi dia mengalami bentuk pengendalian dengan cara digosipkan. Setelah orang itu menjadi bahan pergosipan, maka dia akan semakin disadarkan bahwa dia telah melakukan suatu tindakan yang fatal. Gitu ya. Nah, menurut selanjutnya nih,
Kira-kira apakah pengendalian sosial itu hanya dengan gosip saja? Gimana? Tidak. Oke, kalau tidak, kira-kira apa saja bentuk yang lain selain gosip? Apa? Kritik. Oke, dikritik boleh. Selain kritik, kira-kira apa lagi bentuk pengendalian lainnya? Kritik atau teguran tadi ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira bentuk pengendalian? Apa? Nasihat ya, masuk ke dalam kritik juga bentuk nasihat. Nasihat, kritik, teguran itu satu bagian berarti yang sama. Ada lagi nggak selain nasihat, gosip, apalagi kira-kira bentuk pengendalian yang bisa kita temukan? Habis, cuma dua itu. Oke, habis ya. Berarti kalaunya seseorang melakukan tindakan penyimpang mencuri, cukup dengan dinasehati, selesai perkara. Ya, ditindaklanjutinya seperti apa kira-kira? Apa? Iya, disanksi gitu kan. Nah, ada berapa sudah kita temukan? 3. Ada lagi nggak selain 3? Nah, untuk itu kalian punya anggota dalam berdiskusi, maksimalkan diskusinya, dan kalian juga punya media yang bisa kalian akses. Silahkan diakses di media sosialnya untuk menggali lebih banyak lagi bentuk pengendalian itu apa saja selain gosip, selain sanksi, selain apa tadi? Kritik gitu ya. Apa saja silakan dicari. Jadi disesuaikan ya. Nomor 3 jawabannya disesuaikan seperti tadi. Nomor 4 juga disesuaikan. Oke. Masih ada waktu sebelum kita presentasikan? Sudah gimana? Selesai nggak? Sudah. Ada yang selesai, ada yang masih dikoreksi. Bapak kasih waktu 3 menit kira-kira cukup ya? Ya. Kita jalannya. Oke, habis ini sambil jalan silahkan diisi di kelas poinnya. Tadi kan sudah ada jawaban ya. Nah, salah satu perwakilannya saja dari kalian untuk bisa menyajikan hasil diskusinya untuk bisa diisi pada kelas poin. Silahkan sambil diisi, setelah itu kita akan coba sajikan presentasi. Kita tunggu 2 kelompok lagi. Setelah ini kita akan sajikan presentasi, dan untuk lebih rapinya silakan nanti masing-masing kelompok untuk membacakan dengan jelas tentang jawaban dari yang kalian sajikan. Untuk teknis silakan berdiri di tempat saja sebagai perwakilan yang membacakan, dan yang lain bisa menyimak. Dan Bapak kasih kesempatan 1 kali untuk menanggapi dari kelompok lain agar lebih tertibnya. Tanggapan dari kelompok yang presentasi adalah
diberikan kepada satu nomor, bukan, kita nggak pakai kelompoknya, nggak pakai nomor tadi ya. Bapak kasih nomor aja berarti. Untuk kelompok pelangi ya, kita sebut kelompok 1. Kelompok Nina Bobo adalah kelompok urutan kedua. Kelompok bintang kecil urutan ketiga. Kelompok burung kakak urutan keempat. Kebunku urutan kelima, dan kelompok cicak urutan keenam. Nah, untuk yang memberikan komentar ketika kelompok pelangi menyajikan presentasinya, maka nomor urutan kedua silakan memberikan tanggapan. Seperti itu ya. Jadi hanya satu tanggapan aja yang kita berikan kesempatan, dan selanjutnya secara bergantian seperti itu berturut-turut. Sampai nanti kelompok urutan ke-6, kelompok cicak, silakan nanti kelompok pelangi yang memberikan tanggapan. Oke, bisa dipahami? Dan sekarang sudah semua jawaban tersaji di depan. Supaya memaksimalkan waktunya, Bapak sajikan kesempatan pertama untuk kelompok Nina Bobo terlebih dahulu. Silakan dibacakan, dan setelah ini silakan disimak bersama-sama. Dan seperti yang kita bahas tadi, untuk yang memberikan tanggapan adalah nomor urut 1 nomor di atasnya. Silakan kelompok Nina Bobo dibacakan hasil diskusinya. Salah satu perwakilannya silakan berdiri di tempat. Sebutkan nama dan perwakilan dari kelompok berapa. Perkenalkan, saya Rizky Wardana dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin membacakan jawaban yang telah saya sampaikan. Jadi yang pertama, tindakan menyimpang yang terdapat pada video adalah tindakan perselingkuhan antara menantu dan ibu mertua. Lalu yang kedua, norma yang dilanggar pelaku penyimpang tersebut adalah norma sosial, norma hukum, dan juga norma agama. Yang ketiga, bentuk pengendalian yang tepat terhadap kasus tersebut ialah bentuk pengendalian seperti gosip, bimbingan, teguran, sanksi, menyuap, dan intimidasi. Lalu yang terakhir, bentuk pengendalian sosial yang terdapat di masyarakat adalah bentuk pengendalian sosial seperti dikucilkan, diberikan sanksi, dan hukuman penjara atau denda. Sekian, terima kasih. Oke. Silakan dilanjutkan. Untuk tanggapannya dari yang sudah disampaikan, hasil presentasi dari hasil diskusi dari kelompok urutan kedua atau kelompok satu nomor di atasnya. Tanggapan saya dari kelompok 3 atau kelompok bintang kecil mengenai jawaban dari kelompok 2 sudah cukup jelas dan cukup tepat, yaitu sudah dengan itu menjelaskan tentang bentuk pengendalian sosial dan norma agamanya, maka saya merasa ini sudah cukup jelas. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Selanjutnya kita coba sajikan ke kelompok kelompok kebunku. Berarti nomor urut ke
lima ya, nomor urut kelima. Ya, silakan. Silakan disajikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok pihak Ibu, saya Muhammad Ismail. Untuk jawaban nomor 1, jelaskan tindakan menyimpang yang terdapat pada video. Jawabannya perselingkuhan antara menantu dengan mertua. Lalu yang nomor 2, norma agama, hukum, dan susila. Yang ketiga, jelaskan bentuk pengendalian yang tepat terhadap kasus tersebut. Jawabannya pengendaliannya secara koersif karena ditangani dengan tindakan. Untuk nomor 4, sebutkan bentuk pengendalian sosial apa saja yang terdapat di masyarakat. Jawabannya mengintimidasi, gosipan, teguran, sanksi atau hukuman, agama, adat istiadat. Sumbernya www.sosiologi.info. Silakan untuk kelompok Cicak beri tanggapan. Baik, izin menanggapi dari kelompok pelaku dulu. Yang itu norma susila atau norma sosial? Kenapa maksudnya ke norma susila? Norma susila itu termasuk di dalam jawaban tersebut karena norma susila adalah norma yang berdasar dari hati nurani manusia. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Selanjutnya kita sajikan kepada kelompok kelompok 3 ya, nomor 3. Silakan dibacakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katrina Halimah, saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu kelompok pendidikan kecil. Ini menyampaikan jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami, yaitu untuk pertanyaan pertama mengenai jelaskan tindakan menyimpang yang terdapat pada video. Jawaban yang telah diberikan adalah perselingkuhan suami dengan mertuanya, yaitu menantu dengan mertuanya. Terus yang kedua, norma apa yang dilakukan pelaku penyimpangan tersebut? Jawabannya adalah norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Lalu untuk menjelaskan mengenai bentuk pengendalian yang tepat terhadap kasus tersebut, yaitu gosip dan perceraian. Gosip atau rumor yang dilakukan oleh masyarakat akan membatasi ruang dan meyakinkan pelaku. Perceraian yang dilakukan digunakan untuk memutus atau menghentikan penyimpangan yang terjadi dalam suatu hubungan pernikahan. Lalu untuk jawaban keempat mengenai sebutkan pengendalian sosial yang terdapat dalam masyarakat, ada gosip, pemberitaan, hukuman, teguran, intimidasi, cemoohan, dan rehabilitasi. Oke, silakan untuk kelompok 1 nomor di atasnya memberikan tanggapan.
Oke, kalau gitu kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Lanjut ke kelompok cicak. Nah, tadi sudah kelompok cicak belum ya? Ya, belum. Silakan, lanjut. Yang pertama, jelaskan tindakan menyimpang yang terdapat pada video. Jawabannya adalah adanya perselingkuhan antara menantu dan mertua. Lalu norma apa yang dilakukan pelaku penyimpang tersebut? Norma-normanya sebagai berikut: norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma adat. Ketiga, jelaskan bentuk pengendalian yang tepat terhadap kasus tersebut. Bentuk pengendaliannya berupa gosip atau bimbingan karena pelaku akan tersadar atas perilaku atau kesalahan yang dilakukannya setelah menerima bimbingan dari orang lain. Yang keempat, sebutkan bentuk pengendalian sosial apa saja yang terdapat di masyarakat. Contohnya adalah hiburan, saksi, kegiatan, pikiran, pemikiran, pendidikan. Silakan. Kelompok pelangi beri tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 4. 6. Cicak aja ada cicak. Kenapa menurut kalian kasus tersebut ada norma agama norma pelanggaran norma adat? Oke, itu argumennya berarti ya. Ya, nanti Bapak tanggapi untuk memberikan tambahan jawaban dari hal tersebut. Kita sementara beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji, kelompok cicak. Kita lanjut ke kelompok pelangi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pelangi. Saya Romalida Putri, perwakilan dari kelompok pelangi, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan tindakan menyimpang yang terdapat pada video. Tindakan menyimpang pada video tersebut yaitu perselingkuhan yang dilakukan antara menantu dan mertua. Norma apa yang dilanggar pelaku penyimpangan tersebut, norma agama dan norma hukum. Jelaskan bentuk pengendalian yang tepat terhadap kasus tersebut.
Bentuk pengendalian sosial berupa sanksi yaitu diusir dari rumah dan dikucilkan masyarakat. Sebutkan bentuk pengendalian sosial apa saja yang terdapat di masyarakat. Dijadikan bahan gunjingan, diberi teguran, sanksi, dan hukuman. Oke, silakan kelompok nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Ada satu lagi ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tindakan menyimpang yang terdapat pada video. Jawabannya perselingkuhan yang dilakukan oleh menantu dan dengan mertua. Yang kedua, norma apa yang dilanggar pelaku penyimpang tersebut? Jawabannya norma agama, norma hukum, norma sosial, dan norma subsidiar. Yang ketiga, jelaskan bentuk pengendalian yang tepat terhadap pelaku tersebut. Bentuk pengendalian sosial yang tepat adalah gosip dan kritik dari masyarakat sekitar. Yang keempat, sebutkan bentuk pengendalian sosial apa saja yang terdapat di masyarakat. Pertama, ada gosip, kedua teguran, ketiga ada saksi, keempat pendidikan, dan kelima agama. Oke, silakan kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana sistem pendidikan dapat mengendalikan kasus tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi dari tanggapan yang tadi, pendidikan itu memang tidak termasuk dalam konstitusi, tapi kan termasuk dalam soal yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Dan tadi sudah kita presentasikan semuanya ya. Ya, dan selanjutnya
di sini kita akan coba ambil sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kalian sajikan tadi. Ya, dari bahasan yang sudah kalian sajikan di sini, tadi sudah memberikan beberapa jawaban yang sudah mengarah kepada hasil dari kesimpulan yang kita sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Nah, di sini setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dari kelompok, kita mengetahui ada bentuk-bentuk pengendalian sosial yang kita bisa temukan di masyarakat. Salah satu di antaranya kita mengenal dengan gosip tadi ya, atau desas-desus. Hal ini terkait dengan materi yang bisa disajikan melalui orientasi video tadi. Nah, video tadi merupakan salah satu gosip yang berkembang di Indonesia saat ini. Gosip merupakan salah satu bentuk dari pengendalian sosial yang bisa kita temukan di masyarakat. Dengan gosip, maka seseorang penyimpang atau devian itu paham betul bahwa dia melakukan tindakan menyimpang. Nah, hal ini berdampak kepada kesadaran diri seseorang setelah dia mendapatkan atau diberikan sebagai bahan gunjingan atau sebagai bahan pembicaraan orang banyak. Nah, dengan demikian, gosip merupakan salah satu bentuk dari perilaku dari pengendalian sosial. Oke. Selain gosip, ternyata kita bisa temukan sanksi. Ya, tadi ada beberapa kelompok juga menyebutkan sanksi sebagai bentuk dari pengendalian sosial yang bisa kita temukan di masyarakat. Nah, sanksi di sini kita contohkan, misalkan kalian dalam kegiatan di sekolah mungkin pernah atau sering menghadapi ulangan harian, gitu ya. Beberapa kali ulangan harian, barangkali pernah menemukan kasus kalian ketahuan menyontek jawaban teman. Nah, dari situasi tersebut, kira-kira guru melakukan tindakan apa? Ya, kalau sudah bentuknya menyontek, itu adalah penyimpangan yang bersifat sekunder, maka bukan hanya lagi dengan cukup untuk teguran, melainkan sanksi. Sanksi yang umumnya diberikan apa? Ya, disuruh mengulang kan? Nah, atau dia tidak diberikan nilai karena jawabannya ketahuan dari jawaban orang lain. Ketika dia tidak berikan nilai atau dinolkan hasilnya, maka dia akan mengulang pada ulangan selanjutnya. Gitu ya. Nah, itu merupakan bentuk dari tindakan pengendalian sosial dalam bentuk sanksi. Hal lainnya, kalian bisa temukan contoh lain yang berupa sanksi seperti apa dalam melakukan pengendalian sosial. Kita lanjut kepada agama. Agama juga merupakan bentuk dari pengendalian sosial. Agama kita diajarkan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan berhubungan dengan pencipta. Gitu ya. Menjalin hubungan sesama manusia khususnya. Ketika terdapat situasi di mana melakukan penyimpangan, maka agama memberikan bentuk reward and punishment. Kalau seandainya menyimpang berarti dipanis. Apa? Azab atau hukuman, gitu ya. Jadi kalau orang melakukan dosa, maka bayarannya adalah orang melakukan tindakan menyimpang dalam agama, hukumannya adalah dosa, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian dalam hal pendidikan, nah terkait dari pertanyaan yang tadi sempat dilontarkan oleh kelompok lain, bagaimana pendidikan dapat melakukan bentuk pengendalian? Dalam pendidikan kita dikenalkan berbagai norma, berbagai aturan di masyarakat. Kita tahu banyaknya aturan di masyarakat itu dalam hal pendidikan. Setelah kita memiliki pengetahuan yang bagus tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka dengan memiliki pengetahuan tersebut, umumnya manusia sadar bahwa ini adalah sebuah bentuk yang salah dan ini yang benar. Sehingga ketika orang melakukan suatu kesalahan, dia tersadarkan karena dia memiliki pengetahuan yang didapat dari pendidikan. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah teguran. Nah, teguran seperti tadi contohnya, misalkan ketika kita melakukan sebuah tindakan yang salah, kesalahan tadi bersifat bentuknya ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau bentuk kesalahan itu primer, maka teguran adalah hal yang tepat, tidak harus disanksi. Contohnya apa?
Contohnya apa? Contohnya masuk ke ruangan tanpa mengucapkan salam. Apakah harus disanksi? Tidak. Tidak ya. Iya, cukup ditegur. Ya, supaya dia diingatkan bahwa hal tersebut adalah salah. Seperti itu ya. Nah, jadi ada 6 bentuk, saya ulang, ada 5 bentuk dari pengendalian sosial. Yang pertama adalah gosip. Yang kedua, sanksi. Yang ketiga, agama. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, teguran. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas dari materi kita, dari kegiatan diskusi, bahwa kita sudah memahami bagaimana pengendalian sosial di masyarakat. Dan di sini dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengetahui adanya bentuk-bentuk pengendalian ini, ketika kita sudah paham ada suatu tindakan menyimpang di masyarakat, maka kalian bisa lebih bijaksana menentukan bentuk pengendalian apa yang kalian bisa aplikasikan dalam situasi penyimpangan yang kalian temukan di masyarakat. Misalkan di rumah, adik kalian atau saudara kalian melakukan sebuah tindakan yang menyimpang. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia berkelahi dengan temannya misalnya. Itu menyimpang ya? Nah, kira-kira langkah apa yang harus kalian lakukan? Bentuk pengendalian yang seperti apa yang harus kalian lakukan? Apakah dengan digosipkan? Tidak. Nah, cukup dengan mungkin karena itu adalah penyimpangan yang bersifatnya sekunder, berarti kita bisa tegur. Gitu ya. Atau kalau memang dia sudah sering melakukan tindakan hal tersebut atau dia sering berkelahi, bukan lagi sekunder tapi bukan lagi primer tapi sekunder, maka dapat dilakukan sanksi. Sanksi dengan cara apa? Misalkan karena dia keseringan kelahi dengan temannya, ya udah sanksinya dia tidak boleh lagi keluar untuk berteman. Nah, itu dalam bentuk sanksi kan? Oke. Nah, itu tadi adalah materi yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini. Sebelumnya kita sudah tadi melakukan refleksi tadi di awal untuk memahami materi yang pernah kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu tentang tentang jenis pengendalian sosial, kemudian tentang lembaga-lembaga dalam pengendalian sosial, dan hari ini kita lanjutkan tadi adalah bentuk dari pengendalian sosial. Supaya memahami bagaimana pengetahuan kalian tentang materi yang sudah Bapak sajikan, silahkan kemudian Ananda buka e-learningnya masing-masing. Saya sudah sajikan soal untuk dilakukan evaluasi mandiri. Silahkan dibuka dan dijawab. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sajikan. Di situ juga Bapak sajikan video ya yang baru saja terjadi, kalau nggak salah ini kejadiannya 2 hari yang lalu.
Sudah semuanya ya? Baik. Nah, tadi sudah melakukan kegiatan evaluasi mandirinya, dan untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Untuk materi bahasan pada pertemuan akan datang adalah tentang hakikat penelitian sosial. Oke. Kira-kira itu saja yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri atau menutup kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, karena tadi sudah dimulai dengan doa, silakan Rangga untuk pimpin doa kembali untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khairi, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Salam sayang untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.